Klinis Nagar ya, dari Lembaga Bantuan Hukum. Dari manajemen klinis, dari kasih Kelurahan Bogor ya, dari Galung. Baik Bapak-Bapak dan Ibu peserta rapat dengar pendapat Komite 1 Bidang Hukum, Politik dan Keamanan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, saya sampaikan selamat datang, Om Swastiastu. Dari pemerintah Provinsi Bali yang dalam hal ini kita undang dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, dari pengawas, terima kasih selamat hadir. Dari pemerintahan di tingkat kelurahan dan tingkat desa yang memang kita ambil sampel untuk pertemuan pada hari ini, kemudian dari lembaga bantuan hukum yang sudah hadir, termasuk juga dari manajemen klinis yang sudah memenuhi undangan DPD RI. Saudara-saudara, pada pertemuan hari ini sesuai dengan agenda kerja kami di masa sidang pada bulan Januari tahun 2021, bahwa telah masuk aspirasi dari Provinsi Bali terkait dengan adanya dugaan-dugaan pelanggaran terhadap aturan dan perundang-undangan yang telah disampaikan oleh DPD RI, yang sebelum pada pertemuan hari ini terkait dengan beberapa hal yang dimana menjadi perhatian dan atensi dari DPD RI, yaitu terkait dengan masalah tenaga kerja. Sudah jamak diketahui bahwa perusahaan yang dimaksud ini telah banyak sekali mendapatkan kami telah banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait dengan beberapa hal yang dimana kami juga memonitor dari sosial media, termasuk juga aspirasi yang masuk kepada kami yang telah kami tanggapi dan Tunggara sudah dibalas juga oleh pihak klinis beberapa waktu yang lalu. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang ingin saya mintakan informasi terkait dengan manajemen dari klinis ini, yang dimana di dalam aspirasi yang masuk kepada kami terkait dengan masalah tidak diperbolehkannya ada masyarakat termasuk juga pekerja untuk menjalankan ibadah di tempat dari perusahaan yang ada. Nah, seperti ini ada satu perusahaan yang tidak memperbolehkan sembahyang dan sholat karena owner pemiliknya menganut agama Kristen. Kemudian pengaduan juga masuk terkait juga dengan masalah dari tidak boleh ngaturin canang hari ya. Beberapa masyarakat juga mengadukan hal-hal yang sama. Maka dari itu nanti saya dengan dua case itu di Dalu dan Dalupuri, karena saya tahu ini agak cukup banyak cabangnya, kita menginginkan satu informasi yang memang valid ya, klarifikasi dari pihak klinis. Selanjutnya juga terkait juga dengan masalah sanksi yang dimana sudah beredar luas ini beberapa syarat-syarat internal dari klinis ini, yang di sini menjadi ranah nantinya dari Dinas Tenaga Kerja. Karena bagaimanapun juga sanksi-sanksi, penerapan dan lain sebagainya aturan itu harus mengacu kepada aturan perundang-undangan. Ya, karena setahu saya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan resmi terdaftar dan membayar pajak. Nah, sehingga
terlepas dari keistimewaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan swasta, agak lebih diperhatikan terkait dengan aturan-aturan yang dirasa adalah masih agak mendiskriminasi. Dan yang terakhir, saya juga meminta konfirmasi dari manajemen terkait tidak adanya fasilitas umum atau FASU seperti pemesanan dan pelinggih yang seharusnya merupakan suatu sarana yang disediakan oleh pihak perusahaan terkait bukan saja terkait dengan masalah kebebasan beragama, tetapi merupakan restu dari desa adat. Saya tidak paham apakah ini ada suatu misionaris tertentu dari perusahaan ini. Nah, sehingga jika ada diskriminasi yang merupakan salah satu celah untuk dipermasalahkan secara hukum, ya tentu nanti akan ada suatu tindakan-tindakan yang menurut kami tidak bisa ditoleransi seperti itu, ya. Kami tentunya DPD nanti akan bersikap, dan tentunya kami akan menerima informasi juga dari masyarakat. Maka dari itu, dari pihak medis ada wakil dari karyawan yang hadir. Mana ada? Serikat pekerja, ya. Ya, silakan, mungkin bisa dijelaskan. Silakan, saya berikan kesempatan. Jadi rapat ini sederhana saja, tidak lebih dari 1 jam. Rapat ini kami persilahkan nanti kepada pihak pertama dari serikat pekerja mewakili karyawan untuk bisa menyampaikan informasi kepada kami. Kemudian dari pihak manajemen. Nah, setelah itu kami akan minta pandangan dari pihak lembaga bantuan hukum, ya, sekiranya pandangannya seperti apa. Ketika misalkan ada case-case seperti ini akan terjadi pembelaan terhadap masyarakat kita. Kemudian kami akan minta pandangan dari pihak desa dan kelurahan terkait juga dengan masalah fasilitasi umum dan lain sebagainya, dan juga mungkin laporan terkait dengan keberadaan dari tempat usaha ini. Dan nanti terakhir kita mintakan pendapat dari Bapak Dinas, ya, terkait dengan masalah peraturan-peraturan yang mungkin dirasa kurang adil seperti itu. Yang rasa demikian secara umum, ya. Kami berikan kesempatan pertama kepada pihak dari serikat pekerja maupun juga dari forum. Silakan, Pak Riz. Terima kasih. Saya mewakili dari manajemen Kendis Sejahtera Abadi. Maaf, saya mewakili dari manajemen Kendis Sejahtera Abadi. Saya dengan Ibu Lestari. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali karena sudah memfasilitasi pertemuan pada siang hari ini, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini untuk kita melakukan diskusi dengan pendapat. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan di sini terkait yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Jika mungkin kita ingin sedikit meluruskan di sini beberapa hal yang sempat juga banyak berkomentar di sana di medsos maupun di mungkin pengaduan yang masuk. Nah, di sini kami ingin sedikit meluruskan saja. Nah, bahwa untuk masalah ibadah itu dari tempat kami tidak pernah ada larangan untuk beribadah. Untuk larangan kami tidak ada sama sekali. Untuk larangan kami tidak ada. Hanya menyesuaikan dengan waktu istirahat mereka, itu silakan. Selama itu memungkinkan, kita tidak pernah melarang. Jika kami melarang, pasti kita membuatkan suatu aturan tertulis yang memang tidak memperbolehkan. Nah, di sini kita tidak ada aturan tertulis, dan begitupun juga kita memberikan waktu. Jika dianggap itu memungkinkan untuk melaksanakannya, kami mempersilahkan itu. Sebagai bahan acuan, maaf sebelumnya, kebetulan kami dari manajemen juga kebetulan saya sendiri juga beragama Hindu, dan saya sudah bekerja di perusahaan ini 18 tahun. Saya tidak pernah merasa juga, begitupun teman-teman yang lain, bahkan sekarang yang sudah bekerja di Kendis,
saya juga ingin sedikit menyampaikan bahwa kita tidak pernah seperti disampaikan untuk dilarang. Termasuk saya sendiri yang sudah bekerja lama tidak pernah dilarang, selama itu memungkinkan. Nah, untuk itu kami luruskan sedikit, itu tidak ada larangan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan ibadah, itu tidak ada. Dan yang untuk masalah aturin Cana Sari ya, mungkin diketahui saya juga orang Hindu ya, selama itu ada sarananya, maksudnya prasarananya, maksudnya tempatnya itu seperti di beberapa cabang kita ada Padmasana seperti itu silahkan, kami memperbolehkan. Karena di beberapa tempat kita statusnya adalah menyewa sekolah atau tempat yang memang space-nya itu tidak menyediakan tempat ibadah. Jadi memang tidak disiapkan, kami menyewa dalam kondisi seperti itu. Tapi jika memang itu ada, contoh kita ada di beberapa tempat seperti di Gianyar, Negara, dan ada beberapa tempat lainnya juga, itu ada Padmasana maupun Kelinggih, kami malah nyuruh anak-anak untuk ngatur rencana supaya kita semua diberi ibaratnya keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Karena artinya ada beberapa tempat yang tidak ada blinking. Karena yang setahu saya informasi yang ada blinking itu adalah yang dibuat oleh yang tempat yang memiliki tempat itu. Iya, benar Bapak. Maksudnya saya ingin tahu aja, ini perusahaan ini bersifat radikal, fanatik, apa gimana? Karena saya tidak mengumumkan saja ke publik, gitu. Dengan kekuatan sosial media. Iya. Dalam artian, Anda tadi mengatakan ada yang ada sarana prasarana yang memang setahu saya itu disediakan oleh yang punya gedung yang dimana Anda mengontrak. Tetapi ketika misalkan ada tempat yang memang di luar tempat yang Anda sebutkan tadi, itu kan seharusnya memang Anda harus memiliki dong, karena itu bukan urusan masalah Hindu non-Hindu, ini urusan para hiangan. Anda mempekerjakan orang yang memiliki suatu kepercayaan. Kita memiliki Trisatya, yang umat Islam memiliki waktu sholat 5 waktu. Kewajiban itu harus menyediakan. Jadi agar tidak melanggar aturan seperti itu. Kemarin itu kasus itu juga ada kasus yang cuma sekedar pelangkiran. Oke, ada perhitungan sama duit. Kalau saya lihat itu Padmasana itu Kelinggih yang ada di bypass itu enggak nyampe harganya 3 juta. Pelangkiran aja kok. Pelangkiran aja kami di DPD RI gedung ini kan kami minjem sama gubernur. Ada Padmasana. Karena saya tahu saya punya staf kerja di sini Hindu gitu loh. Ada Pak Haji di sini, saya tahu beliau Muslim, ada ruangan kalau mau dipakai. Jadi nanti nggak apa-apa ditegaskan aja kalau seandainya misalkan cabang-cabang klinis misalkan di tempat lain yang tidak memperhatikan hak asasi, ini hak asasi loh, undang-undang ini di atas undang-undang PT, tinggal sampaikan aja. Nanti kami tinggal share aja, ya sudah. Bukan jangan berbelanja, kita sampaikan apa adanya saja, gitu, karena masyarakat tidak merasa tertipu. Kan banyak toko-toko bangkrut gara-gara terlalu radikal. Anda lihat di ibu kota, Anda lihat kemarin masalah toko roti yang tiba-tiba buat pengumuman yang mungkin berbau satu agama, langsung sepi kan? Langsung unfollow orang-orang biar tahu aja gitu. Karena mungkin desa adat tidak tahu. Saya harus gerakkan desa adat loh. Karena Anda memiliki karyawan yang beragama Hindu, apalagi Anda sudah ngaku 18 tahun. Sekarang pertanyaannya, Anda bertugas di sana, ngapain aja 18 tahun? Kan Bresta ya itu ya, penghijau karang gitu loh. Kalau memang klan di sini
misalkan perusahaan yang khusus buat Nasrani, ya buat aja langsung toko Nasrani gitu loh. Sama seperti meter sekolah kan gitu. Sekolah negeri, meter sekolah Hindu, ada sekolah Kristen, cantumin langsung gitu. Seperti di Bali kan ada warung Muslim, nggak masalah, boleh. Yang buat supermarket Kristen, kan nggak ada yang larang, tapi memang udah jelas gitu. Salah ini, tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Terus sekarang gimana? Mau cari uang di Bali? Pingin dapat keuntungan dari semeton Bali, dari kerama Bali, tetapi tidak memakai Dresde. Jangan dilihat Padmasambut itu adalah umat Hindu punya di Parahyangan. Makanya itu Parahyangan, itu Palembang, itu Pawoman. Padmasambut itu Parahyangan, tempat Sang di Pengijeng Karang, itu untuk menjaga urusan masalah kewilayahan Palembahan. Makanya nanti saya akan minta kepada kepala desa, kepada desa-desa adat, sama seperti kemarin itu ada toko apa sih namanya itu, Dapur Prima. Itu yang ada di sana, yang ada di Renon, di Panjer itu. Nggak ada tuh linggih, saya suruh buat dong, nggak boleh begitu. Ya. Kemudian ada juga pengajuan, ini ada informasi, Anda periksa deh Facebook sama Instagram saya. Ada bapak-bapak yang mengaku, Anda kan sebelum pandemi mungkin pernah menyelenggarakan lomba fashion show atau bagaimana. Terus ada orang mau ngatur rencana, kemudian ditolak sama satpam. Ada itu pendapatnya. Ini jadi yang melaporkan bukan cuma karyawan loh, masyarakat umum pengguna. Kok bisa menolak begitu di bumi Bali loh ini? Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung dong. Kemarin aja di Padang ada orang-orang di Padang itu ada yang maksa sekolah itu untuk nggak pakai jilbab itu kita minta negara tegas kok, kalau bisa memang dipecat untuk kepala sekolah ini. Kita nggak boleh fanatik begitu, gini gitu loh. Anda lihat pendapat ketika kemarin admin saya mengunggah tentang surat Klendis, 99,9% masyarakat menganggap seperti itu. Ini sebentar lagi di YouTube kan ini. Hati-hati, makanya jangan berurusan sama AWK. Kalau saya unggah, heboh satu Jakarta Bali. Saya punya pendukung, sepertiga dari orang Bali ini pendukung saya loh. Pemenang pemilu saya tinggal perintahkan, udah ngirim mau belanja di warung Sukle Banten, terus pelangkiran di sana bisa kok. Kan banyak warung-warung sudah sepi sekarang karena segerakan saya balik ke pelangkiran. Salah jawaban Anda itu, salah. Nanti saya minta data itu, berapa itu yang punya pelangkiran, mana yang ada, tolong staf hukum dicatat. Pelangkiran, linggih, ruang sholat, ya apa di sana, misalkan yang Kristen ya silakan dibuatkan. Yang penting tersedia, begitu aja. Karena ada undang-undang, amanat undang-undang. Tapi undang-undang kita lihat pasal 28, lihat pasal 29, bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak untuk menjalankan ibadahnya. Ini undang-undang dasar loh ya, di atas segala produk perundang-undangan. Nggak boleh. Di kantor-kantor pemerintahnya disediakan semua kok, semua agama. Waduh, begini saya baru tahu, ini baru permasalahan pertama ini. Ya, sebentar tolong disampaikan mana yang ada pelinggihnya, mana yang ada enggak, alasannya apa? Ya, kami tidak masuk ke ritual. Kita tidak masuk, mau pemiliknya agama apa terserah, itu hak asasi masing-masing. Ya, tetapi yang kami perhatikan dari sisi karyawan, dari sisi hak-hak karyawan seperti itu. Silakan, kalau ada informasi tambahan, silakan sampaikan. Swastiastu, Namo. Saya tahu yang memang saya tahu yang kalau ownernya ini juga dan radikal dan fanatik orangnya mungkin ini cuman kita miskomunikasi itu kan saking jauh. Nah makin kuentan negalah seperti ini yang sukses mau bisa dikirim malah juga yang bisa maafkan saran ownernya kan
karena dia orang Jawa mungkin tidak ada yang kasih tahu, makanya dia lalai. Setelah niki buatan teguran seperti sekarang ini kan sok semut. Terima kasih gitu. Untuk kedepannya pasti kita akan evaluasi, kita perbaiki. Kalau yang sudah sering bilang kalau ini kan seperti internet itu tadi, di mana kita berpijak di sana lagi dijunjung. Harusnya kan mungkin penyampaian ini yang belum pernah tersampaikan ke ibu gitu. Oke, nanti setelah ini yang langsung bahwa Niki kan dia sampaikan bahwa setiap klinis harus minimal ada 14 handle kan gitu. Oke. Itu untuk internet. Ada berapa cabang di seluruh di Bali? Ada berapa? Kita kebetulan untuk saat ini bentar 33 cabang. 33 cabang. Kira-kira yang ada pelinggih ada berapa? Yang ada kira-kira? Ada datanya? Kurang lebih 5. 5. Yang lainnya tidak ada? Belum ada? Sementara belum ada, nanti akan kita koordinasikan pastinya. Baik, ini pun 5 14 handle atau 5 pelinggih ini karena memang tempat yang memang tersedia. Bukan inisiatif dari Niki. Oke, yang mau tanyakan, seandainya misalkan karena di Bali ini kan Trisatya. Kepercayaan orang Bali ini kan unas swece, unas banget gitu ya. Kemana? Anda jangkau nih sebelum tadi sudah bagus dari Bapak sudah menyampaikan solusi, sudah menyampaikan klarifikasi, terima kasih sekali. Selama Niki gimana? Nih Ibu nih 18 tahun ada di sana. Terus kalau masuk layaknya gimana? Maaf sebelumnya dari yang tidak sama, mungkin dia juga pasti menang setelah harian kan kita apalagi yang di Bali dengan kondisi yang kita tahu sendiri di tekanan juga benar-benar kondisi mungkin juga biasanya karena saya merasa mungkin tadi seperti yang Bapak Kaman juga sampaikan mungkin kurang dari kita untuk yang mengingat atasan kita kan mungkin bukan orang asli dari Bali yang ibarat kata merantau ke Bali membuka usaha di sini, mungkin itu kekurangan kita menyampaikan bahwa harus tersedia segala macam. Jadi selama ini sekarang intinya Ibu selama ini nggak pernah sembahyang di kantor. Kalau sembahyang kita biasanya kita saat masuk kantor itu kita pasti briefing dan melakukan doa menurut kepercayaan masing-masing, tapi memang tidak dalam artian yang Hindu jangan sehari, yang Muslim sholat, tapi jika mereka memungkinkan jam istirahat silakan, dan jika memang Hindu seperti yang sampaikan ada makna sana silakan, tapi setiap pagi maupun pergantian shift saat masuk sore jika kita biasanya melakukan briefing bersama-sama dan doa bersama, ya doa bersama briefing biasa gitu. Pelanggaran juga nggak ada. Jadi untuk saat ini belum ada. Oke. Baik. Berapa karyawan kira-kira dari 33 cabang? Berapa karyawan kira-kira punya? Hari ini kira-kira pandemi ini? Kurang lebih 900-an. Hindunya ada berapa komposisinya? Ya, sekitar 600 orang. Sekitar 60% lah. Iya. Dari sana ya. Hampir 70 lah. Itu Hindu ya. Jadi sarana prasarana penundangan, kelahiran, mental dan begitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau orang saya nggak tahu kalau agama lain ya, tapi kalau orang Hindu itu kan butuh sarana. Tentu Patra Puspam Palam Oyam jelas, Upel itu jelas, Bini jelas, lagi. Makanya nanti ini mungkin bapak-bapak kepala desa juga ngerti kalau ada hal seperti itu. Kita tidak urusan sama owner mau agama apa silakan saja, tetapi tiru owner yang datang dari luar bahkan bule ketika dia di Bali bangun villa, bangun hotel, mental parahyangan. Sama seperti pengusaha Bali kan di Sumatera wajib buat musola, menghormati di sana, Melayu, atau seperti patah sekali di Dayak, patah sekali di mana pun wajib seperti menurutnya wajib itu. Di mana bumi dipijak-pijak di sana lagi dijunjung. Masalahnya yang urus bukan si owner ini, tetapi yang 70% 600 karyawan ini yang mungkin merasa nggak nyaman. Makanya tolong diperiksa apa benar itu arah keluar masuknya karyawan sering sekali. Saya dengar kalau begitu cepat selalu kan saya amati selalu buka lowongan. Ada penanganan ijazah nggak di sana?
Berkaitan penahanan ijazah. Boleh, Ji. Kalau untuk ijazah, beberapa jabatan yang terkait inventory kantor perusahaan itu kami kadang-kadang memenuhi ijazah. Asli. Tetapi tidak semua karyawan yang hanya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya saja. Tidak semua karyawan. Baik itu di perda dari dinas, di perda tenaga kerja di Jawa Timur itu sudah ada pelarangan. Saya nggak tahu itu ada. Sudah ada pelarangan. Di perda kali sudah muncul ya. Waktu itu memang sempat kita usulkan tidak boleh ada pelarangan ijazah. Tidak boleh ya. Sudah tahu tentang peraturan daerah tentang itu ada satu tidak boleh ada pelarangan ijazah. Karena kalau menyimpan itu melanggar perda bisa dimasalahkan. Yang tetap dijelaskan ya. Ada kebijakan baru, nanti tolong dijadikan rekomendasi, disosialisasikan itu ya. Perda berapa tadi? Tahu? Baik, yang terakhir yang minta informasi ini terkait dengan masalah itu. Ya ini memang urusan internal, tapi saya ingin tahu aja. Masalah sanksi 100.000, mengganti 10 kali lipat dari harga barang, sanksi 300.000 jika tidak ramah, tidak senyum, sanksi piket, bergerombol, berteriak, macam-macam. Lebih ketat daripada aturan DPD ini ya. Sanksi 25.000 pelanggaran, sanksi 25.000 pelanggaran tidak menjalankan peraturan, 100 lagi, 100.000 nama yang diblok. Terus gimana cara orang-orang ini dapat uang ya kalau seperti ini ya? Jangan belum periksa tentang jam kerja ya. Membuat aturan perusahaan harus mengacu kepada peraturan di atasnya. Tidak boleh sembarangan. Apalagi sudah ada perda baru 2019. Hak kewajiban itu ada. Memecat seseorang pun harus ada prosedurnya. Tidak bisa begitu saja. Apakah itu termasuk karyawan DW, apakah karyawan kontrak, apakah karyawan permanen? Coba dijelaskan, kenapa di Giko sampai ada protes? Memang benar ketat begitu? Silakan. Semua sebenarnya kita memang mungkin seperti yang sempat surat yang kita klarifikasikan. Sebenarnya tujuannya memang mendisiplinkan, dan itu pun kita mengeluarkan sanksi berdasarkan hal yang sudah pernah terjadi. Karena awalnya kita bekerja itu bahkan tidak ada sanksi sedikit pun yang kita keluarkan, dan itu disalahgunakan oleh karyawan yang bekerja. Dengan mereka ada customer, mereka sibuk dengan ngobrol sama temannya, jadi banyak aduan dari customer kita yang merasa tidak terlayani sehingga muncullah aturan. Dan ada lagi hal yang melanggar, misalnya rambut harus misalnya diikat, kita tertibkan harus memakai cepol apa segala macam. Mereka karena buru-buru mungkin terlambat atau apa, akhirnya tidak. Sebenarnya tujuan kita semua adalah mendisiplinkan karyawan untuk kenyamanan juga customer yang berbelanja itu sebenarnya. Dan sanksi itu pun kita buat, jika tidak serta-merta kita buat dengan maksudnya tanpa ada terlebih dahulu masalah. Itu semua kita terjadi sanksi seperti itu dengan adanya masalah-masalah yang ditimbulkan. Bahkan sudah beberapa kali sempat kita revisi yang sekiranya itu tidak begitu berat, kita juga ringankan. Makanya kenapa juga ada sanksi piket, karena kita tidak mau hanya dalam bentuk uang, karena kita bahkan sempat mengeluarkan nilai uang. Mereka bahkan memilih uang aja, Bu. Nah, padahal kita maunya itu ya dengan piket, siapa tahu mereka bisa lebih mungkin merasa bisa disiplin. Sebenarnya itu jika dianggap mungkin kurang, kita dalam ini kita akan evaluasi kembali untuk sanksi tersebut. Tapi sanksi yang kita buat juga memang tujuannya seperti ini gaji. Baik. Sabun dan serikat pekerja di sana? Serikat pekerja, forum pekerja sementara kita belum ada. Kita amanat aturan undang-undang yang serikat pekerja itu. Pak, maksudnya biar ada saluran informasi. Kalau misalkan karyawan ini jumlahnya banyak ya, hampir 900 orang ya. Terima kasih sekali karena Glendis kan sudah memberikan suatu kesempatan kerja pada masyarakat Bali. Itu perlu kita hargai. Soalnya dapat dengan tiga cabang. Ini mungkin supermarket dengan cabang terbanyak di Bali. Tetapi
serikat pekerja, bipartit, apapun itu, maupun federasi, itu seharusnya ada sehingga masyarakat itu tidak melaporkannya keluar dari kantor. Kenapa serikat pekerja itu harus ada? Karena masyarakat itu biar mengadunya di serikat pekerja. Serikat pekerja itu bukan musuh, tapi serikat pekerja itu adalah partner dari perusahaan. Dan ini diakomodir dalam undang-undang semua ketenagakerjaan. Walaupun memang tidak diwajibkan, tetapi ini bisa menjadi nilai baik. Pantas sekali dimanggil. Sekarang ini karena tidak ada saluran di sana, melapornya ke DPD, bersyukur melapornya ke Tiang. Kalau Tiang ada orang melapor, Tiang rapatkan. Karena saya tidak mau keras-kerasan. Di tempat lain, mungkin kalau nggak melapor, mungkin sudah demo. Bisa aja gitu. Atau bisa digugat secara hukum. Ini kalau misalkan menter aja orang yang paham hukum, dia ambil sampel saja, misalkan penahanan ijazah nih, tinggal datang aja jalan-jalan ke sana ke klinis pura-pura belanja. Kamu ijazah kita ampun tahan. Ada peredar loh. Udah kumpulin 10 orang yang ijazahnya ditahan. Udah bukan? Udah. Itu ada hukuman pidana loh. Itu maksudnya. Tetapi kalau misalkan ada serikat pekerja, orang merasa, oh ini ada serikat pekerja, ini ketuanya ini nih, dia curhat sama grupnya, sama ketuanya. Tapi ini gimana begini? Internal, nggak keluar. Ya, itu bedanya. Syukur ini ditangani AWK. Kalau yang lain digoreng lagi. Di provinsi lain digoreng bener. Habis saya nggak mau begitu. Makanya bener. Ini saya rasa ini udah jalan Tuhan. Tuhan kok bisa memberikan informasi dan masyarakat yang ada itu banyak kepada kami gitu loh. Syukur ke kami. Jadi kami selesaikan dengan baik. Apalagi yang udah lihat itikat baik tadi ada perubahan. Tapi ada potensi hukum ini nanti sebentar dari ahli hukum akan memberikan ada potensi kalau ini digugat tuh ada pelanggaran pasal-pasal tuh ada. Ya, jadi sudah terklarifikasi semua. Ya, ini dari Bapak dari desa juga ya, dari Lopuri belum datang ya. Nanti sebentar kita akan perkenalan. Ya, nanti selanjutnya dia akan mintakan dari dinas hukum ini untuk memberikan pandangan nanti dari hukum ya, memberikan pandangan bagaimana mereka dari dinas masalah aturan ijazah, masalah semua juga terkait dengan peraturan-peraturan yang tercantum di peraturan internal dari klinis. Terima kasih, mohon izin kepada Bapak Senator dari DPD RI, Bapak Aryo Jakarta. Demikian juga hadirin semuanya. Perkenalkan, yang sampaikan seyogianya Bapak Kepala Dinas akan hadir, tapi pada saat bersamaan beliau dipanggil oleh Bapak Sekda dan Pak Kabit juga harus bertemu dengan Perusda. Makanya mau tugaskan yang untuk menghadiri pertemuan pada hari ini. Kebetulan sekedar informasi, berdasarkan informasi yang telah disampaikan yang kami terima dari aspirasi yang disampaikan dari DPD RI kepada Dinas Tenaga Kerja, hal itu sudah kami tindak lanjuti dengan melakukan sidak pembinaan langsung ke klinis. Sidak kami lakukan pada tanggal 7 Januari 2021 ya, di klinis pusat atau pusat di Jalan Kubogiwo. Yang kami temui pada saat itu adalah Ibu Kadek Yuli Anggreni dari HRD. Berdasarkan informasi dan data yang kami dapatkan pada saat pembinaan tersebut, terutama yang terkait dengan klarifikasi sesuai dengan informasi awal tersebut, memang ada informasi ya terkait dengan pertama tidak diperbolehkannya sembahyang sholat, seperti yang tadi telah disampaikan. Mungkin yang Hindu ya tidak menukik seperti detail dari Bapak mampu gali informasinya, tapi yang disampaikan pada saat tersebut dari informasi dari Ibu Kadek sebagai HRD adalah terkait dengan rekan-rekan kita yang beragama Muslim khususnya. Ada kecenderungan memang yang diinformasikan dari jam waktu khususnya pada sholat Jumatan, yaitu dari interval waktu jam 11 sampai jam 1 adalah toleransi mereka istirahat termasuk sholat. Itu informasinya yang disampaikan ya. Kemudian hal itu diambil berdasarkan karena ada beberapa toko atau outlet, maaf teman-teman yang Muslim dalam melaksanakan ibadah sholatnya ada kecenderungan dalam tanda kutip mencari tempat yang jauh, sehingga begitu balik bekerja kembali terjadi keterlambatan. Itu informasi awalnya, artinya mengiyakan ada informasi tidak melarang, tapi mengiyakan ada informasi terkait dengan
ketatnya waktu atau memastikan waktu dalam pelaksanaan istirahat termasuk sholat. Yang kedua terkait dengan sanksi uang yang disampaikan, memang benar adanya, telah diakui juga informasi terkait dengan pengenaan sanksi terkait dengan keterlambatan yang dituangkan dalam peraturan perusahaan dengan nominal sekian. Klarifikasi yang dilakukan adalah maksimal denda yang terpukul adalah 300.000, tidak seperti yang disampaikan dalam tugas adalah 1,4. Demikian hal yang dapat kami ungkap, sehingga kami melakukan klarifikasi terkait dengan pemeriksaan lebih lanjut. Dari wajib lapor ketenagakerjaan, usaha telah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-Undang 781, artinya sah perusahaan ini mendaftarkan usahanya secara wajib lapor ketenagakerjaan. Yang kedua, sebagai concern kami dapat kami sampaikan pada hari ini kepada Bapak adalah perusahaan belum memiliki yang namanya peraturan perusahaan. Oke. Sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, apabila perusahaan mempekerjakan minimal 10 tenaga kerja wajib memiliki peraturan perusahaan. Jadi ada konsekuensi hukum, sanksi. Oke. Sanksinya nanti kita sampaikan. Artinya wajib. Pada saat itu ada informasi dari Ibu adalah masih membahas draft, ya, berkonsultasi dengan pihak mediator pada dinas kami, Dinas Tenaga Kerja. Klarifikasi setelah kami lakukan kepada mediator, artinya Ibu hanya baru datang sekali atau 2 kali, sudah tahunnya agak lama, ya, dan tidak pernah menindaklanjuti lagi. Itu klarifikasi yang dilakukan oleh tim mediator kami. Artinya, begitu Ibu mengusulkan suatu rancangan draft terkait dengan peraturan perusahaan, mungkin pada saat konsultasinya sudah diberikan gambaran arahan mana yang boleh, mana yang tidak, itu yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Sehingga apa yang Ibu atur atau klinis atur dalam tata tertib, ya, yang telah kami dapatkan ini tata tertibnya benar seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Ini tata tertibnya uang dan uang aja isinya, ya. Artinya ini tidak sah, batal demi hukum. Per hari ini, seperti yang tidak kemarin pun itu pengenaan sanksi terkait dengan uang tidak boleh diberlakukan supaya tidak menimbulkan gugatan dari teman-teman pekerja. Yang harapkan berdasarkan hari ini tidak hanya ini pada hari ini sanksi uang tidak boleh dulu diterapkan sebelum nanti ada diatur secara resmi dalam peraturan perusahaan. Tata cara pembuatan peraturan perusahaan telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Okay? Waktu Ibu konsultasi kepada mediator pasti sudah dijelaskan bagaimana mekanisme tata cara pembuatan peraturan perusahaan. Tolong itu segera. Sebelum peraturan perusahaan ada, tidak boleh menggunakan namanya sanksi, karena kita tidak sah, melanggar. Oke. Terus yang ketiga, terkait ada solusi yang kami tawarkan terkait dengan sholat. Seperti yang tadi disampaikan, waktu kerja, waktu istirahat itu sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang 13 juga. Waktu kerja, waktu istirahat, apabila setelah bekerja 4 jam wajib memberikan waktu istirahat. Pertanyaan yang kemarin waktu kita konsultasi secara telepon, pada khususnya Jumatan ini, interval waktu orang istirahat dengan durasi sekian, itu baru mengambil adalah waktu istirahatnya dia, bukan kesempatan beribadahnya. Makanya kita sampaikan, tolong dulu dipetakan dari jam berapa sampai jam berapa sih orang sholat pada hari Jumat. Itu satu. Petakan dari 33 cabang, jarak masjid terdekat dari cabang itu berapa banyak, berapa dekat, okay? Jumlah pekerja yang muslim berapa banyak, sehingga itu bisa membuat suatu analisis. Oh, berapa sih idealnya orang muslim pertama beristirahat plus sholatnya, okay? Kemudian apakah nanti diatur pola shiftnya? Kalau dia tidak memungkinkan dilakukan shift pagi, ubah mereka menjadi shift sore atau shift malam. Itu memungkinkan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang kedua, yang atur adalah bagaimana nanti terkait dengan SPG tadi. Tuh, tolong diatur sehingga niat kita baik menerapkan disiplin, tapi caranya yang salah, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Tadi sudah sangat dijelaskan, ditekankan, ya. Niat baik itu kalau tidak sesuai dengan aturan bisa jadi salah. Tuh. Terus yang terakhir mungkin saya sampaikan terkait dengan penahanan ijazah. Memang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, tidak spesifik mengatur penahanan ijazah.
Artinya dokumen itu ranahnya beda. Tapi kita berdasarkan telah memiliki dasar hukum, yaitu Perda nomor 11, Perda nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Bali. Perda ini salah satu pasalnya, kita lupa pasalnya, mengatur dengan sangat jelas ada larangan terkait perusahaan tidak boleh menahan dokumen pribadi yang bersifatnya pribadi, baik berupa ijazah, sertifikat atau apapun itu. Pelanggaran terhadap perda dalam kata larangan itu konsekuensi hukumnya adalah 50 juta dan wajib mengembalikan. Bapak Bidana juga beberapa kali sempat memfasilitasi beberapa perusahaan yang ada di Bali dan di pasar terkait dengan pelarangan itu sudah difasilitasi sama beliau, jika harus dikembalikan. Kami pun di dinas Tenapun juga pada kesempatan ini beberapa hari yang lalu kami sudah juga menyelesaikan pendanaan jasa terkait dengan pemberangkatan teman-teman kita yang akan keluar negeri, khususnya dari LTK. Itu clear sudah kami lakukan, beberapa klinik kecantikan juga clear sudah kami lakukan. Kita harap berdasarkan hari ini, nanti mungkin ada risalah yang akan dibuatkan berdasarkan teman ini, akan muncul nih berita acaranya, hal yang lain yang tidak boleh dilakukan. Boleh ibu nanti menerapkan sanksi. Sanksi itu wajib, ada hak kewajiban dalam peraturan perusahaan. Apa yang menjadi tidak boleh, kemudian bagaimana timbulnya SP1, bagaimana timbulnya SP2, bagaimana SP3, bukan nanti muncul di peraturan perusahaan, tapi harus tertulis. Ini sepihak pasti. Ini manajemen yang memang kita tujuannya sama, mendisiplinkan pasti, tapi dia harus tertulis, sifatnya disahkan dalam peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu dia akan memiliki kekuatan hukum apabila sudah didaftarkan ke dinas. Kalau belum didaftarkan dia tidak memiliki kekuatan hukum. Hukum undang-undang ketenagakerjaan yang akan berlaku sehingga nanti gugur itu semua, itu gugur semua itu pasal ini sampai berapa lembar ini, 7 lembar atau berapa lembar ini semua menjadi batal untuk hukum. Terkait yang lain nanti kita memang akan menilai ini Bapak sesuai dengan tupoksi kewenangan kami berdasarkan perintah negara Undang-Undang 5 tahun Undang-Undang 3 tahun 51. Kami akan menerbitkan yang namanya nota peringatan kepada perusahaan. Nanti tebusan mungkin nota ketika sampaikan kepada Bapak sebagai satu bahan untuk terkait dengan surat yang Bapak sampaikan ini kepada kami dari pemerintah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sehingga kita harapkan kasus ini dalam tanda kutip bisa kita selesaikan dengan baik sesuai dengan aturan. Terima kasih. Kalau mau dibilang sanksi untuk ijazah ini berapa nih? Perda ini pelanggaran perda adalah 50 juta dan sanksi pidananya kalau nggak salah 6 bulan atau 5 bulan. 8 ya. Kalau perda kan maksimal cuma dia, iya, kalau perda kan tidak apa-apa ini. 50 juta maksimal dengan warga. Pasal berlapis. Contohnya untuk Baik, terima kasih dari Dinas Tenaga Kerja. Tadi sudah ada beberapa hal. Terima kasih atas kunjungan kerja yang telah dilakukan sebelumnya pada awal Januari, menindaklanjuti dengan apresiasi. Nanti kami tunggu risalah menjadi catatan dan ini mungkin kita akan sosialisasikan. Silakan nanti sebelum yang minta pandangan dari masing-masing kepala desa yang hadir dari yang di mana klinis ini punya cabang. Untuk itu kami persilakan dari LPH untuk bisa memberikan pandangan terkait dengan hal ini. Silakan. Baik, Om Swastiastu. Terima kasih pertama buat Pak Senapau dan DRI sudah mengundang kami berkaitan dengan permasalahan di klinis itu. Tadi sudah banyak disampaikan kepada dari Dinas Tenaga Kerja, sudah jelas sekali aturan-aturan itu memang harus ada catatan kami jika aturan suatu sanksi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya itu memang harus mengacu kepada aturan perusahaan, sedangkan aturan perusahaan tidak ada ya otomatis seperti mendukung. Walaupun misalnya dipaksakan itu di upaya hukumnya ya nanti perusahaan melakukan PMH perbuatan melawan hukum 1365 bahwa perusahaan dapat. Tapi kalau berkaitan dengan pendanaan jasa kemudian ada
konflik internal, hubungan ministerial, masalah gaji dan segala macam ya diupdate lebih dulu dengan dinas tenaga kerja. Nah kemudian saya menindaklanjuti berkaitan dengan masalah ibadah, memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 29 juga memang harus setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan adat istiadat masing-masing seperti itu. Nah sehingga kami merasa perusahaan harus mengakomodir itu. Kalau berkaitan dengan peraturan yang lain, ya pasti diatur juga, terutama dari perusahaan lagi. Nah kami sarankan mungkin kedepannya di LBH juga memberikan pengamanan terhadap ini, karena apa? Agar tidak rapat ini hanya sebatas rapat, selesai itu tidak ada lanjut. Karena itu kan sudah ada, misalnya dari Haji mengatakan bahwa ada apa-apa segala macam. Nah itu kan tinggal diproses saja. Kemudian peraturan perusahaan ya, kami terus terang mewakili jika melihat sisi karyawannya ya harus diakomodir. Nah mungkin dari sana ada serikat pekerja, kemudian teknologi peraturan perusahaan itu, nah sehingga sampai didaftarkan, sehingga masalah ini jadi clear seperti itu. Saya kira demikian. Kalau misalnya upaya hukum yang lain karena belum ada permasalahan ya tidak bisa. Mungkin ada teman. Terima kasih terhormat Dr. Sri Gusti Ngurah Jawabana Karna selaku senator. Kami hormati Bapak dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian Bapak dari Pemerintah Desa, dari Kemenkuri, Kabupaten Gadung, serta manajemen klinis, kemudian Bapak Ibu yang hadir yang bisa kami sebutkan satu persatu. Jadi pada dasarnya kami di sini sebagai lembaga bantuan hukum itu kami mengamati apa yang terjadi di masyarakat. Jadi lembaga bantuan hukum itu sebenarnya adalah lembaga yang mengakomodir atau memberikan solusi terhadap ataupun berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, salah satu contoh jika kita ambil permasalahan yang terjadi di klinis sebagaimana yang diterima pengaduannya oleh Bapak Jawabana Karna, nah, kami di sini dan sebagai lembaga bantuan hukum berupaya secara preventif untuk mencegah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Dinas Tenaga Kerja tadi, memang ketika suatu perusahaan dalam hal ini membuat suatu aturan, itu wajib hukumnya untuk melihat acuannya. Jadi kalau kita berbicara hukum berarti akan berbicara mengenai asas legalitas. Nah, berbicara mengenai asas legalitas berarti harus berbicara tentang aturan dasarnya seperti apa. Ketika suatu peraturan perusahaan itu dibuat, itu wajib untuk mengacu mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal ini Undang-Undang 13 tahun 2003 serta Undang-Undang yang baru Undang-Undang Cipta Kerja tahun 11 2020 serta peraturan pelaksana yang lainnya. Dan bahkan juga harus mengakomodir daripada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu juga ada beberapa putusannya yang mengakomodir pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun penemuan hukum baru seperti itu. Nah, karena tadi disampaikan memang dari klinis maupun dari Dinas Tenaga Kerja menyampaikan memang sampai dengan saat ini belum ada peraturan perusahaan. Nah, sehingga ketika peraturan perusahaan tidak ada, maka suatu perusahaan dalam hal ini klinis itu tidak memiliki asas legalitas untuk menerapkan sanksi. Nah, itu tidak bisa. Jadi sanksi apapun yang diberikan sampai mungkin misalkan sudah sampai ada pemecatan maupun sanksi uang yang sudah diterima, dalam hal ini klinis dalam hal ini telah melakukan pelanggaran hukum juga seperti itu. Nah, kami di sini hanya memberikan saran bahwa seharusnya dalam hal ini preventifnya agar ke depan ini menjadi bahan evaluasi sehingga tidak lagi dilakukan hal yang seperti itu. Itu pertama. Nah, kemudian apabila tidak juga dilakukan, maka yang kami khawatirkan adalah ketika masyarakat dalam hal ini karyawan daripada klinis grosir dalam hal klinis itu
memahami ataupun sampai dengan mengadukan kepada atau meminta bantuan advokasi oleh kantor hukum maupun lembaga-lembaga bantuan hukum yang lain, maka ujungnya yang terjadi adalah upaya dalam hal ini dapat upaya terkait dalam hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial maupun sisi keperdataan maupun aspek-aspek pidananya. Nah itu terus dalam hal ini kami mengupayakan agar tidak terjadi. Karena apa? Ketika hal itu terjadi bukan hanya terkait persoalan hukumnya, tetapi juga jauh kepada persoalan kepercayaan masyarakat. Nah itu yang menjadi garis bawah kami agar hal itu juga tidak terjadi. Nah syukurnya dalam kesempatan ini dengan adanya rapat dengan pendapat ini itu menjadi suatu evaluasi, kami harapkan suatu evaluasi terhadap klinis dalam hal ini klinis untuk berupaya mengubah tatanan yang sudah ada. Apalagi tadi disampaikan sudah 8, mungkin kalau ibu saya sudah 18 tahun, saya anggap perusahaan klinis itu sudah 18 tahun, sampai dengan saat ini sudah 18 tahun umurnya, seharusnya sudah ada pembenahan yang terjadi. Nah, kami harapkan seperti itu. Kemudian kami pun dari lembaga bantuan hukum dengan pihak-pihak lain itu memang juga membuka upaya dalam hal ini. Kami kemarin dengan Bapak juga melakukan kerjasama dalam hal penyuluhan hukum. Nah itu kami tujuan kami ada di sini pun sebenarnya dalam hal memberikan pemahaman hukum agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Nah, sekian dari kami. Baik, terima kasih dari lembaga bantuan hukum. Nanti mungkin setelah pertemuan ini ya, dia akan ada waktu sekitar 15 menit ya untuk bisa bertemu dengan LBH terkait dengan program. Dan selanjutnya kami persilakan dari pihak desa ya untuk bisa menyampaikan pandangan kalau ada. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini mewakili Pak Berbekal ya, Kepala Desa Galung, karena beliau berhalangan hadirnya. Kemudian yang sampaikan bahwa di Desa Galung kalau tidak salah ini weten kali ya, ada 2 apprentice yang di Jalan Raya Kadangbowe di Jalan ada 1, kemudian di Banjar Campuran Asri Kangi kalau tidak salah di dalam pendidikan dalam permain itu ada 1. Nah kemudian karena klientisnya duluan ada daripada saya di desa, otomatis izinnya itu kan saya memang desa itu memberikan izin terhadap ini izin usaha ya pasti ya, karena kita terus terang jarang sekali mengecek apakah mereka mengikuti restu apa enggak. Artinya seperti yang dibilang tadi, ada pelantiran, ada peligih itu di desa kita kurang tahu karena jarang sekali mengecek bahwa nanti setelah adanya pertemuan ini rapat ini kita akan turun memastikan satu nabi trigger, tapi dia mungkin jadi paket apakah ada peligihnya di sana yang untuk di dalam yang dia sebutkan buah itu untuk yang di dalam sama itu kan tidak ada ya. Itu seperti yang disampaikan oleh Haji tadi supaya dikondisikan, kan gitu? Dikondisikan. Kemudian untuk saudara kita yang beragama Muslim, karena di dalam rumah itu ada masjid terdekat, nanti bagaimana aturnya ya supaya warga kita yang Muslim bisa sholat dan lain sebagainya yang itu juga demikian. Karena terus terang ini Hindu kan banyak itu ada acara-acara nikah kadang-kadang yang bersifat mendadak seperti kematian, itu kan harus mereka harus kelihatan lah sebentar, mungkin bisa izin beberapa jam kan kita atur ke sana supaya tidak nanti menjadi polemik di bawah. Yang yakin itu laporan itu ada di dalam tentang nikahnya ada
Karena ini dia sempat berkomunikasi dengan sekretaris desa tentang maaf yang intern di sana tentang pemotongan itu. Kalau ada yang berhalangan kena denda sekian dan lain sebagainya. Jadi serap kita mengubah gaji di klinis sampai sekian potong kita malah saya yang karena tiap pengalaman kalau dia pernah di luar di 10 tahun bekerja gaji kita besar dipotong pun tidak apa-apa gitu. Kalau ini pendapatan kecil sudah dipotong, kasihan warga kita juga ya. Pokoknya prinsip ekonomi itu tidak harus mesti berlaku gitu. Untung penting gede, untung perusahaan jangan. Yang penting karyawan sejahtera, kita dapat untung gede tidak apa-apa. Yang penting jalan usaha kita. Karena gaji gede dia mau potong kan dia bisa nangis. Nah jangan jadi kita. Apalagi barang kebutuhan pokok selalu melonjak. Dia harap nanti dan pasti dia akan kontrol ini. Kebetulan karena permasalahan ini baru timbul kan pasti dia turun ke bawah yang orangnya dia pasti turun gitu. Seperti dia buat kemarin peraturan desa tentang sampah plastik. Itu dia yang bikin gitu, yang turun ke lapangan bersama dia kita mencari koordinasi dan lain sebagainya itu. Dan pasti dia turun. Dia tidak senang di atas meja. Nanti dia akan cek, malah nanti perusahaan-perusahaan lain pasti gitu ya. Khususnya mungkin di klinis nih kan. Dia akan survei juga nih, apakah dikasih solar, apakah dikasih izin kematian, atau pasti dia akan turunnya pihak desa. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan Haji. Karena aku merasa buruk, karena ukuran di dalam ini sangat padat, khususnya ukuran Badung dalam terpadat. Ya, pada sekali. Itu yang kecil itu. Yang di desa biasa menangani penduduk, karena kita di desa ini 23.000 penduduk dalam, yang non permanen itu sampai 20.000 non permanen. Jadi yang tidak punya KTP kita menerbitkan surat kartu identitas penduduk non permanen untuk warga yang mencari kerja, mencari nafkah di dalam. Nah, yang harapkan juga pada yang umum kita ketemu di sini, nanti karyawan yang tinggal di dalam tidak ber-KTP dalam, lunas dulu ya, supaya punya kartu identitas penduduk non permanen. Itu kita mendata penduduk luar dalam yang berdomisili di dalam kita ya. Kamuning yang berapa serial jumlah kita ya. Artinya makanya komposisi penduduk kalau dulu kan di dalam banyak Nasrani yang kembali. Sekarang dengan pendatang jadi dengan Muslim. Oh iya, ya penduduk non permanen. Permanen ya, kalau dihitung secara umum ya. Secara umum masih Hindu yang paling banyak. Saudara kemudian Muslim, Katolik, Kristen dan Buddha. Karena di umat Nasrani berfokus di Banjar Unta sama Tuko. Karena di sana ada gereja paling tua yang itu ya. Cuman ada di kemarin baru beberapa yang sempat datang ke sana agak tumpuk ya, karena macam-macam gitu ya, maksudnya orang jualan gitu ya. Oke lah boleh, cuman apa dimatikan memindahkan gitu ya. Memang udah padat sekali itu ada yang kebutuhan kerjanya tinggi. Tapi kalau terima kasih nanti tunggu surat dari DPD. Ini kan ada dasar, termasuk salah dari disnaker. Ini kamu harus implementer dasar yang itu nanti bergerak mengikut semua lagi. Terima kasih dari kita dari awalnya. Kita akan proses itu untuk permasalahannya juga kita jauh berbeda dengan yang di desa. Untuk selama ini kami ada di kelurahan itu tidak tahu keberadaan daripada klinis sendiri karena tidak pernah izin dan laporannya kepada lingkungan juga tidak pernah. Maka dari itu kami merasa terkejut juga setelah ada permasalahan seperti ini. Kalau seandainya itu pernah ada laporan atau apapun, mungkin di lingkungan kita, di kelurahan atau di desa itu mungkin kita bisa mengakomodir. Maka dari itu kami seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi, memang benar sekali kita hidup di Bali
prasarana dan sarana itu harus kita lengkapi gitu, dan juga masalah hukum sudah tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Rukun ya di sini. Hanya sekian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya ini tentang perusahaan apapun dimanapun itu berada, semestinya harus ada laporan baik kepada lingkungan, kelurahan maupun ke kabupaten. Itu biar semua kita mengetahuinya. Seandainya ada permasalahan seperti ini, semua kalangan tadi dapat mengikuti itu. Oke, sekian. Saya cuma mau sampaikan. Oke. Terima kasih. Bagi semua adalah cukup yang untuk Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Mohon maaf nih Bapak Ibu saudari bukan masyarakat ini yang kami hormati, yang menerima surat rapatnya yang tertulis Dinas Tenaga Kerja yang menunggu di sana sampai jam 12.25, lalu ada informasi bahwa rapat itu pindah ke sini. Mohon maaf, tempatnya dari Kelurahan Desa Dawau. Yang jelas di sana kita sambung Indonesia dari awal yang walaupun tidak pernah datang ya, walaupun tidak pernah datang ke banyak bagaimana, tapi dia tetap juga ke sana, dan tetap juga ke Indonesia hampir 1 minggu sekali, malam juga ke sana, apa-apa kegiatannya di sana. Beberapa saudara yang datang dari desa yang menuju ke sana. Tapi di sana kan belum ada ini apa namanya seperti yang disampaikan tadi sama Bapak AWK, belum ada ini ya, yang belum ada ini ya, ini yang ada di sana itu bukan biliknya klinis. Ya, saya mohon kepada Bapak Ibu perwakilan dari owner atau dari PJS, apa yang disampaikan dari bapak-bapak ini, dari bapak dari Mujara, tolong itu di apa namanya diikuti, biar tidak ada permasalahan di lingkungan kita nih. Jangan hanya kita bisa sampaikan apabila dalam pejabat ada yang kurang berkenan, yang mohon maaf, yang itu pada permasalahan. Om Santi. Terima kasih. Nanti Pak Mencatat lagi sudah semua bisa bicara. Adanya yang akan menyebutkan hasil dari pertemuan ini kepada saudara-saudara. Ada tanggapan lagi dari perusahaan Pak? Ini yang matur kita, matur semua matur ini adalah mangkir yang akhir dan seharusnya boleh pencerahan untuk yang melangkah lebih baik ke depan. Di sana nanti baru nanti yang akan diselaskan dengan manajemen untuk LPK semua ini baru bisa bergerak. Itu ada semua kan? Kalau mau yang mereka ada yang curhat cenderung gitu. Kita di Indonesia kalau di kita lingkungan di banyak semua masalah. Niki yang perlu dia sampaikan ini banyak perusahaan-perusahaan di sana yang curhat sama dia, tapi setelah yang curhat itu dah yang apa yang disampaikan dari Bapak Rekan harus memiliki ya sedikit tidaknya tempat sembahyang, tapi itu ada beberapa yang mengikuti atau dan ada yang sama sekali tidak ikuti aturan. Di mana nih kan wilayah tadi? Risipangan. Yang sudah sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Apapun agama pemilihnya, kalau di Hindu itu tetap sedikit tidaknya ada tempat sembahyang itu seperti 14 itu yang sudah sampaikan. Tapi ada yang mengikuti, kita juga daftar perusahaannya ada nih. Apa desa punya data nggak perusahaan di Banten? Ya. Kalau di daerah Teguh Umar itu kan kalau nggak salah setiap beberapa bulan itu suka ganti-ganti kan ini perusahaannya. Yang kontrak itu baru kadang-kadang. Kita sebenarnya ya paling ada kontraknya 2 tahun, 3 tahun. Tapi khususnya yang kontrak tanah itu yang kontrak tanah banyak itu di protokol itu yang biasa sampai. Ada coba nanti yang dalam mereka. Saya semua masalah dengan desa. Baik, Bapak Ibu, mohon perhatian terkait dengan hal
hasil dari rapat pertemuan pada hari ini. Ya, jadi untuk masukan-masukan yang ada nanti ya, jadi tadi tolong dicatat ya agenda terkait dengan itu ya Pak dari Pak tadi. Ada beberapa poin yang sampaikan, nanti kita tunggu di sana sama-sama. Coba dilihat tentang tadi pada berapa ya Pak? Pada nomor 10. Baik, saudara-saudara, terkait dengan hasil pertemuan Komite 1 Bidang Hukum DPD RI yang menghadirkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, dari pejabat pemerintahan di desa dan kelurahan, termasuk juga dari manajemen Klendis serta lembaga bantuan hukum. Maka dari itu beberapa rekomendasi kami pada hari ini. Yang pertama, terkait dengan 33 cabang dari supermarket Klendis yang ada di Provinsi Bali, bahwa telah ditemukan baru terdapat 5 panduan standar atau pelinggih yang ada, dan mengakomodir 900 kurang lebih karyawan yang dimana 70%-nya adalah umat Hindu. Maka dari itu, dari kantor DPD RI dengan ini merekomendasikan kepada pihak manajemen Klendis untuk membangun pelinggih di seluruh cabang yang memiliki karyawan beragama Hindu, yang dimana kami memberikan waktu sebelum Nyepi, yaitu bulan Maret, seluruhnya sudah harus tuntas 33 pelinggih yang dimaksud. Kemudian terkait dengan kebebasan beribadah, baik kepada karyawan Muslim, kepada karyawan beragama Kristen, Buddha, untuk diakomodir sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian terkait yang nomor 2 adalah tentang ijazah. Kami mengingatkan kepada pihak Klendis untuk mengikuti peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 dengan sanksi, ancaman sanksi 50 juta rupiah atau pidana 6 bulan. Belum lagi terkait dengan undang-undang KUHP pidana. Secara hukum, bahwa penahanan ijazah sudah tidak boleh dilakukan lagi oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Bali. Maka dari itu rekomendasi dari DPD kepada pihak Klendis untuk bisa mengembalikan ijazah-ijazah milik warga negara, termasuk mantan karyawan dan lain sebagainya, untuk bisa mengambil hak-haknya, tetapi tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat beritikat baik berkomunikasi dengan pihak Klendis. Maka dari itu, untuk yang ketiga terkait dengan peraturan perusahaan, kami meminta kepada pihak Klendis untuk segera berkomunikasi dengan mediator di Disnaker, membawa draft peraturan, dan demi hukum tata tertib yang ada saat ini karena belum terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, maka tata tertib dengan hukuman tadi yang lebih ada pendekatan secara materi dan keuangan otomatis batal demi hukum mulai per hari ini di rapat DPD tidak bisa dijalankan lagi. Sebelum saudara-saudara beritikat baik untuk berkomunikasi dengan Disnaker, yang dimana wajib untuk mendaftarkan peraturan perusahaan. Jadi kami memerintahkan kepada Klendis untuk bisa dikondisikan berkomunikasi dengan Disnaker. Kemudian kami meminta data dari Klendis, yaitu pertama tentang data alamat cabang seluruh Bali, dan juga data yang mana saja belum ada pelinggih, dikirimkan segera besok ke kantor DPD RI untuk nantinya dapat dikawal
supervisi yang dimana nantinya DPD akan bersinergi dengan lembaga bantuan hukum untuk bisa bersama-sama untuk mengawal dari proses yang ada terkait dengan masalah Klendis ini. Kemudian begitu juga untuk terkait dengan masalah PP atau peraturan perusahaan, kami mohon meminta dari pihak Klendis untuk berkomunikasi dengan pengacara-pengacara muda dan ahli hukum ini, ya, karena beliau-beliau ini ahli dalam hal tentang aturan perundang-undangan. Nanti tolong dicatat nomor telepon beliau setelah rapat ini, bantu untuk menyiapkan draft untuk masalah terkait dengan draft yang akan dibawa ke Disnaker. Ya, jadi tidak mengulangi dari awal. Ya, jadi nanti apakah ada contoh dari Disnaker, dari LBH mungkin bisa nanti diambil contoh, ya, bukan di copy paste tapi jadikan pedoman, ya. Jadi tinggal mudah, jadi nanti LBH menghubungi Bapak dari Disnaker untuk ambil beberapa contoh, tinggal dirubah saja. Silakan nanti komunikasi teknis dengan bagian LBH. Itu lebih bagus untuk didampingi secara hukum. Jadi lebih cepat. 2 minggu lagi, bulan ini dituntaskan awal Februari, sudah terverifikasi, bagus. Peraturan perusahaan sudah akan berlaku. Jadi jangan sampai ada waktu lowong. Kalau bisa 1 minggu, minggu depan selesaikan minggu depan. Tinggal didaftarkan mantan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang lainnya yang minta yang orang terakhir, tolong serikat pekerja dipertimbangkan untuk bisa dibuat serikat pekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian mengenai jam kerja untuk masalah adat istiadat, jam kerja tentang masalah waktu sholat, jam kerja terkait dengan masalah ibadah umat apapun agar disesuaikan. Karena ada waktu, spare waktu dari kantor tempat kerja menuju ke tempat ibadah nika, ada waktu, mohon dibedakan waktu perjalanan ke menuju ke tempat ibadah dan waktu ibadah itu sendiri. Jadi tiang minta waktu itu jangan sampai dimasukkan ke dalam peraturan jam kerja yang ketat. Ya, jadi diberikan aja perkiraan. Tolong dilihat, misalkan masjid terdekat, dilihat mungkin dari pura terdekat, dihitung-hitung aja waktunya bagaimana. Saya minta jangan sampai ada menghalang-halangi. Kalau memang lebih bagus, silakan sediakan seperti ada satu ruangan khusus di salah satu pojok atau di corner untuk bisa disediakan sebagai playing room. Tiang rasa demikian dari Titian. Dan bulan Maret nanti setelah nyepi, saya akan mengagendakan untuk turun langsung tiang ambil sampel terutama di tempat-tempat yang ada Bapak Kepala Desa yang hadir. Nanti tiang akan agendakan Maret, saya akan lihat Pak Mesana atau Pelinggih. Kalau menurut tiang begini, Pelinggih ini kan ada 2, Penten Pelinggih Surya, Pak Mesana, Penten Pelinggih yang namanya menghijau karang. Harus Penten. Tadi sebenarnya tidak perlu yang besar-besar. Yang penting Cina Penten. Makanya mungkin langkah pertama Bapak mungkin pesan itu Pelinggih, tapi jangan juga nggak layak ya. Tapi seukuran Klendis ya harus bagus lah kan begitu. Jangan seperti warung UKM kan begitu. Yang layak buat nanti tunggu bulan purnama. Ini kan tanggal 26 Februari ada purnama itu. 28 Penten purnama. Boleh ngambil purnama, boleh ngambil film, silakan Penten. Cari hari baik yang penting nggak pasah Penten. Ya, kalau 33 cabang ini cuma 5, artinya ada sekitar 28. Itu silahkan itu dibangun pakai mangku masing-masing. Di desa kan bukan mangku nih kan, anggen pemangku pura desa. Jadi bersahabat erat sama desa adat. Matur ke desa adat, mohon niki saksaya minta mangku di Banjar, libatkan dana punia di sana buat itu. Yang penting kita nggak ganggu mau agama yang punya terserah apapun. Yang penting tiang perhatikan 600 lebih dari umat Hindu yang bekerja asap gitu, tolong diberikan. Dan saya yakin kalau yang Benten Pelinggih, Benten yang namanya Pelinggih kepada beliau-beliau sesudah di sana, Astungkara secara fiskal akan rezeki tambah banyak. Boleh margi, selamat yang pasti, tidak ada kecelakaan kerja Astungkara. Ya, itu penting sekali nih karena berusaha di Provinsi Bali. Ya, kalau kita berusaha di daerah lain kita hormati wilayah lain. Makanya tolong nih dari Bapak dan Ibu yakinkan owner, karena jangan sampai melanggar undang-undang. Rapat yang tiang adakan di DPD ini sudah rapat levelnya sudah level tertinggi nih. Karena seorang DPD ini sejajar sama presiden. Bapak nggak perlu lagi ke pemerintah provinsi, nggak perlu lagi ke DPRD. Niki rapat, niki levelnya paling tegak niki sama di Republik ini. Ya udah nggak ada lagi yang bisa lagi. Makanya tiang kunci, makanya nanti bulan Maret yang akan jalan Astungkara, yang datang ke kabupaten ini, yang akan kunjungi ke Jemberana, yang akan datang ke ini kan, saya akan lihat langsung yang mana Pelinggih
yang sayang dengan Gladys, bagaimanapun juga sudah membantu kurang lebih 1000 keluarga di masa pandemi ini. Harganya termurah di Bali, saya tahu, ini bagus. Tolong jangan ada masalah seperti ini di Kalimantan. Nanti beberapa hari lagi yang akan kirimkan surat resmi di ke agen acuan, kepala desa menurut dibimbing dari LBH juga, dari dinas tenaga kerja juga. Dan rasa demikian dari Titian, nanti tinggal tunggu surat rekomendasi resmi dari DPD. Sampaikan salam tiang kepada semua karyawan dan manajemen, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dan Astungkar Maret setelah lebih yang akan terjun kembali akan memeriksa. Terima kasih, demikian dari Titian yang sedang dengan Pramu Santi, Om Santi Om Susmo. Terima kasih, mungkin itu sudah luar biasa. Baik, nanti ayo kita 1, 2 lagi sekali 1, 2 terima kasih lagi. Semua lagi.